Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, pada hari ini kami mengambil sebuah tema kearifan lokal dari suku Mentawai. Suku asli Mentawai. Teman-teman perlu kita ketahui, suku Mentawai adalah masyarakat asli di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, suku Mentawai adalah suku tertua di Indonesia, meyakini bahwa nenek moyang dari suku Mentawai sudah mendiami lokasi Kepulauan Mentawai di barat Sumatera sejak tahun 500 sebelum Masehi. Nah, Kepulauan Mentawai ini juga tergabung ke dalam Provinsi Sumatera Barat, namun terpisah dengan sistem budaya Minangkabau karena batas sebelah barat dari budaya Minang yang terdapat dalam buku adat adalah garis pantai. Jadi terdapat banyak sekali perbedaan antara masyarakat Mentawai dengan masyarakat Minangkabau. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan yang pertama. Nah, kearifan lokal dalam bentuk pengetahuan merujuk pada pendapat dari salah satu ahli yaitu Alvan tahun 2013. Salah satu bentuk dari kearifan lokal tersebut adalah pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan sebagai hasil penginderaan yang didapatkan oleh manusia, baik itu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan peradaban terhadap suatu objek benda, dan pada akhirnya menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan tersebut didapatkan oleh manusia melalui dua cara, yaitu secara tradisional dan ilmiah. Dan yang ketiga, pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik. Pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal. Dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Nah, kira-kira apa ya ragam dari bentuk pengetahuan masyarakat suku asli Mentawai? Kita akan ambil 4 poin. Nah, poin yang pertama adalah lingkungan hidup. Masyarakat suku Mentawai mempercayai adanya roh atau arwah yang mendiami tumbuhan, binatang, tanah. Mereka juga meyakini adanya penguasa yang mengatur air, terus juga udara dan juga hutan. Oleh karenanya, mereka menjunjung tinggi sikap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Poin yang kedua adalah pengobatan. Pengobatan berasal dari berbagai macam jenis penyakit dengan cara memanfaatkan daun-daunan sebagai ramuan obat. Orang yang mampu melakukan ini dinamakan psikerer. Poin ketiga adalah keanekaragaman hewan buruan. Masyarakat suku Mentawai yang memiliki kemampuan berburu hewan dapat menentukan jenis hewan buruan dari suara hewan yang mereka dengarkan. Selain itu, juga mampu mengetahui usia dan jenis kelamin hewan buruan dari suara yang dikeluarkan oleh hewan buruan. Dan poin yang keempat adalah kebencanaan. Orang suku Mentawai tidak dibenarkan menebang pohon secara berlebihan dan sembarangan, karena mereka harus mendapatkan arahan dan izin dari kepala suku atau sikere. Tindakan tersebut menjadikan mereka dapat terhindar dari bencana banjir dan longsor. Selain itu, mereka juga memiliki pengetahuan terkait bangunan rumah yang dibuat ramah bencana gempa. Nah, rumah mereka ini dinamakan uma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk kearifan lokal yang dihasilkan oleh masyarakat suku Mentawai adalah teknologi. Nah, teknologi termasuk ke dalam salah satu unsur pokok kebudayaan, di mana kebudayaannya tersebut merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal. Nah, menurut Anglin pada tahun 1991, teknologi adalah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan dengan secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Nah, teknologi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah peralatan yang digunakan oleh masyarakat suku Mentawai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian, teknologi tersebut sebenarnya buah hasil dari kebudayaan masyarakat suku Mentawai. Selanjutnya yaitu ragam teknologi atau peralatan hasil kebudayaan masyarakat suku Mentawai. Pertama, itu ada transportasi. Nah, dahulunya masyarakat suku Mentawai memiliki perahu perang yang dinamakan sebagai kenabat bogola. Namun, sekarang perahu tersebut sudah tidak lagi digunakan
Nah, kebanyakan masyarakat suku Mentawai membuat sampan kecil yang dapat memuat 1 sampai 3 orang dan barang-barang. Kemudian itu ada pemenuhan pangan. Nah, cukup banyak peralatan yang dibuat sendiri oleh masyarakat suku Mentawai terkait dengan pemenuhan pangannya. Peralatan tersebut dipergunakan untuk berburu di hutan, kemudian untuk mengurut sagu, dan peralatan dapur. Nah, beberapa peralatan pemenuhan pangan dari suku Mentawai itu ada roru atau panah, kemudian ada lula atau pinggan, ada pepecele penjepit dari kayu, ada leleu, gelang asal suku Mentawai, kemudian ada giglok atau pemarut dari duri, dahan ruyung, kemudian ada luklak, baki tradisional Mentawai yang terbuat dari kayu, dan yang terakhir itu ada tutudut, itu alat penumpukan dari kayu. Ada komunikasi. Nah, suku Mentawai membuat alat komunikasi massal untuk mengkomunikasikan berita penting ke masyarakat desa. Di setiap rumah orang suku Mentawai terdapat alat kentongan yang berfungsi untuk menyampaikan pesan hasil buruan dan bahkan menginformasikan jika ada anggota keluarga yang meninggal. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang kearifan lokal dalam bentuk produk kreatif masyarakat. Produk kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat tempatan di sekitar lokasi wisata bahari dapat menjadi buah tangan oleh para wisatawan. Produk kreatif merupakan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat tempatan dalam mengeluarkan ide, gagasan, inovasi untuk menghasilkan produk yang inovatif. Produk-produk tersebutnya memiliki nilai ekonomi dan menjadi peluang bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, umumnya masyarakat suku Mentawai membuat produk atau peralatan dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya. Contoh, kebutuhan untuk pakaian dibuat dari kulit kayu dan daun-daun. Peralatan rumah tangga dibuat dan peralatan untuk kebutuhan sehari-hari juga dibuat dari sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kemudian, barang-barang yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat sebenarnya bisa dijadikan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut dikarenakan wisatawan yang ada di Mentawai berasal dari kebudayaan berbeda. Nah, ragam produk kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat diantaranya adalah: 1. Palite yang berbentuk ukiran berbentuk pedang. 2. Pendayung, ukiran pajangan dinding berbentuk alat dayung. Yang ketiga, pajangan dinding bermotif balukbuk, tempat obat-obatan tradisional. Yang keempat, korabi, bentuk tato orang Mentawai. Kelima, miniatur perahu dayung khas Mentawai. Keenam, miniatur rumah adat Mentawai. Ketujuh, miniatur papan surfing. Kedelapan, panah. 9, tombak. 10, gelat lesu, kemudian gelat kulit penyu, kemudian kerajinan kerang, kemudian tas baklu yang terbuat dari pelepah sagu, dan terakhir tas orek atau keranjang bumbu. Baiklah, selanjutnya kearifan lokal dalam bentuk kepercayaan agama. Nah, agama yang dianut oleh masyarakat suku bangsa Mentawai adalah arat sabulungan, yaitu suatu variasi dari kepercayaan tentang berbagai kesaktian yang dimiliki oleh roh nenek moyang atau ketsat. Nah, dalam konsep kepercayaan agama mereka dikenal dalam beberapa nama berhubungan dengan kegaiban, seperti yang pertama itu ada Sigmakre, yaitu roh yang menyebabkan orang hidup. Kemudian yang kedua ada Sabulungan, yaitu roh yang keluar dari tubuh, terkadang dianggap keluar sebentar, misalnya ketika sedang terkejut. Yang ketiga ada juga roh yang tidak pergi jauh dari tempat tinggal manusia, seperti di bumi, dalam air, udara, pepohonan besar, di gunung, di hutan, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu ada dewa yang tinggal di air dan laut, yang disebut juga dengan Taika Banget Koah. Dewa ini memberikan sumber daya sungai dan laut, seperti ikan, penyu, buaya, timun laut, dan sebagainya. Di samping itu, dewa ini juga memberikan angin topan dan badai. Aliran kepercayaan suku Mentawai yaitu arat sabulungan. Arat sabulungan merupakan asas kepercayaan yang pertama kali dianut oleh orang Mentawai. Kepercayaan ini lebih kental dijumpai pada orang-orang Mentawai yang bermukim di Pulau Siberut.
Pulau Siberut merupakan tempat bermukim penduduk asli Mentawai, dan di pulau inilah kepercayaan Arat Sabulungan pertama kali berkembang. Walaupun masyarakatnya sudah menganut agama monoteisme yaitu Protestan, Katolik, dan Islam, namun mereka masih enggan melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas ritual yang bernuansa Arat Sabulungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kearifan lokal dalam bentuk adat istiadat. Yang pertama, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Adat istiadat dikenal juga dengan sebutan tradisi. Adat istiadat merupakan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjalankan aktivitasnya dan berinteraksi antara sesama masyarakat. Aktivitas tersebut dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat tersebut. Adat istiadat yang dimaksudkan dalam kajian ini yaitu kebiasaan turun-menurun yang dibentuk berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah itu. Seperangkat nilai atau moral, keindahan, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang. Bentuk lain dari kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Mentawai adalah kemampuan seorang Sikerai, yaitu pengobatan tradisional. Sikerai memiliki kemampuan meramu obat-obat tradisional yang menggunakan bahan-bahan dari hutan. Para Sikerai mencari tanaman di hutan sesuai dengan kebutuhan untuk meramu obat-obatan guna mengobati penyakit yang akan mereka obati. Berikut cara mereka meramu obat dan mengobati pasiennya. Amaru dururu taruhan ya lekto jone kasih ta tu ko nong giongeta kan ada dia giong doron cagu giong doron lagi giron lagi sebab tak lagai gigi depan ale tatia depan tatia dia alas sebenarnya oke aneh nih bola ini ya anai kalau anai akhirnya ya aneh kan pokoknya pernah ada yang pergi yang asbok kalau yang yang aman dapat Allah Ta'ala ya aja pas gugup ya gugup kan lihat tuh ini ya pas nanya pas bui lepas apa sih tuduh umatnya tuduh umatnya lepas nale alak tengahnya tuduh guru lepas nale alak nuronya muinun ingat sangombok letu kasapo ya teh kira lo gugup ya para le kasih kai ini para le tuduh mak cibakak langkai tuduh mak kulit pakai nom ini panali lo. Kalau ini apa namanya? Gigio. Ini dibawa oleh semua orang yang akan mencari obat. Iya. Pak kasih kira 5 kasih kira ini sene mainan. Ya. Tamoy kupapincam kayak wala kayak kasa. Ya. Kan kasihan na giok. Ya. Kasihan na giok. Sene maile 10 kai tetap pulunan. Ya. Baik. Ini dari apa? Kok ini pohon? Bebeget. Oke, Bebeget. Dahar. Bebeget. Palapait bebeget. Ya, Bebeget. Manau. Ya. Rotan. Semua mudah mencari ya. Jadi semua harus memiliki Iya. Ya. Baik.
Terdapat dua kategori dalam pengobatan di Mentawai, yaitu siagai lage dan sikerai. Pengobatan siagai lage biasanya terjadi karena adanya gangguan dalam tubuh, dan siagai lage tanpa menggunakan ritual. Siagai lage dalam bahasa Mentawai artinya orang yang paham akan obat. Maksudnya, orang yang paham akan tumbuh-tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Seseorang bisa dikatakan siagai lage apabila memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam meracik tumbuh-tumbuhan menjadi obat untuk menyembuhkan orang yang sakit. Lalu si kerai atau kerai sama halnya dengan dukun. Si kerai memiliki peranan yang penting dalam masyarakat Mentawai. Bagi si kerai, penyebab penyakit terjadi karena terganggunya jiwa akan roh-roh jahat. Pengobatan yang dilakukan menggunakan upacara atau ritual. Baik, selanjutnya ada tradisi kerik gigi bagi wanita suku Mentawai. Wanita suku Mentawai harus menahan rasa sakit yang tidak sebentar. Gigi mereka akan dikerik atau diruncingkan dengan runcingan yang terbuat dari besi atau kayu yang sudah diasah hingga tajam. Tidak hanya satu gigi saja, melainkan semua 23 gigi mereka harus dikerik. Tradisi ini sebenarnya memiliki makna untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia yang sudah tertanam sejak dulu, atau yang dikenal dengan nama Satripu. 6 sifat buruk ini adalah hawa nafsu atau kama, tamak atau loba, marah atau kodra, mabuk atau mada, iri hati atau masraria, dan bingung atau moha. Masyarakat Mentawai percaya bila manusia memiliki dua wujud, yaitu arwah dan tubuh yang tidak akan binasa. Bila mereka tidak puas dengan penampilan fisiknya, mereka akan terkena penyakit dan akan ditarik ke dunia lain. Materi selanjutnya itu ada tradisi titi atau tato suku Mentawai. Salah satu kearifan lokal suku Mentawai yang terkenal adalah tato tradisional yang disebut sebagai tatau. Tatau bukan hanya sekedar hiasan tubuh, melainkan juga simbol status sosial dan spiritual bagi suku Mentawai. Nah, suku Mentawai ini merupakan seni tato tertua di dunia. Suku Mentawai yang masih tinggal di pedalaman sampai saat ini masih memakai tato sebagai bentuk pakaian mereka. Menurut Jenderal Tato Indonesia, Adi Rosa 2019, dengan melihat catatan ensiklopedia Britannica, suku Mentawai sudah merajah badan mereka sejak kedatangannya ke pantai barat Sumatera pada zaman logam, yakni dalam perkiraan 1.500 tahun yang lalu. Nah, tato bagi suku Mentawai bukan hanya sebagai ornamen penghias tubuh, melainkan lambang atau simbol dari suku tradisional Mentawai. Penggunaan tato yang memenuhi seluruh tubuh mulai dari kepala hingga ujung kaki menjadi identitas suku bagi masyarakat Mentawai. Tato merupakan pakaian selain dari pakaian adat yang sehari-hari digunakan oleh masyarakat setempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal suku Mentawai pada bentuk budaya. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana bentuk keragaman budaya yang terdapat dalam suku Mentawai, entah itu dari sistem religi, kemasyarakatan, sistem pengetahuan, mata pencaharian, hingga kesenian. Lalu selanjutnya itu ada bahasa suku Mentawai. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai menggunakan bahasa Mentawai sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Secara geografis, bahasa Mentawai digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat yang bermukim pada 4 pulau besar, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Selatan, dan Sikakap. Menurut Wagner dalam Rudito 2013 halaman 38, bahasa Mentawai berkembang sedemikian rupa sehingga terdapat 13 dialek, yaitu dialek Sikakap, Sipora, Tailelu, Mailipet, Sarekiet, Silaonian, Saibi, Sagulube, Paipajet, Simatalu, Sikabaluan, Terekan, dan Simalegi.
Nah, dialek-dialek tersebut hanya bervariasi dalam bentuk fonologi, morfologi, dan kosakata. Akan tetapi secara umum orang Mentawai dapat mengerti masing-masing dialek tersebut. Na metsa itu daw lakat. Untuk pasti lului ke kampus. Ako kala sawar na boy ki, tak mo ku. Sobi berburu kan itu aku barabu pasti kawa pubulakanan. Oto. Baik, selanjutnya ada tempat tinggal suku Mentawai. Menurut Kusbiantoro et al. 2016, masyarakat asli suku Mentawai memiliki hunian utama yang disebut dengan Uma sebagai tempat tinggal, pusat kehidupan sosial dan spiritual, serta jati diri mereka sebagai masyarakat asli suku Mentawai. Uma tersebut menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat asli suku Mentawai dalam pekerjaan pertukangan. Masyarakat asli suku Mentawai juga mempercayai pertanda atau petunjuk yang berasal alam sebagai pengetahuan kebencanaan yang melanda daerahnya. Salah satu pertanda atau petunjuk alam yang mereka gunakan adalah suara hewan, bilau, atau sejenis hewan primata yang dikenal dengan siamang, sebagai akan datangnya bahaya di lingkungannya. Inrizal 2016. Pengetahuan dan kepercayaan tersebut menjadikannya salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat tempatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan antar suku Mentawai sebagai nilai budaya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi pada kearifan lokal suku Mentawai dalam bentuk budaya, di situ sistem kemasyarakatannya adalah sistem patrilineal atau garis keturunan sesuai dengan garis keturunan ayah. Nah, ini berkaitan dengan pernikahan antar suku masyarakat Mentawai. Jadi, pada suku Mentawai, perempuan yang telah menikah wajib ikut dengan suaminya dan menyandang gelar suaminya. Jadi, gelar pada suku si perempuan akan hilang. Selanjutnya pada suku Mentawai juga dilarang untuk menikahi dengan anggota suku yang sama. Pakaian adat Mentawai. Pakaian adat suku Mentawai juga digunakan dalam keseharian mereka, baik bawahan pakaian disebut dengan istilah cawet, penutup aurat tersebut dari kulit kayu pohon bagu dan sebut kabit. Suku Mentawai menutup tubuhnya dengan cawet dan beberapa perhiasan, manik-manik, gelang, bunga-bunga, dan daun-daunan yang diperoleh dari alam sekitar. Ornamen perhiasan yang digunakan membentuk tampilan yang khas yang terdiri dari berbagai komposisi warna. Ciri khas dari warna yang digunakan suku Mentawai adalah warna-warna cerah seperti merah dan kuning. Namun, juga terdapat variasi warna lain seperti putih, hitam, hijau muda, hijau tua, oranye, dan biru tua. Pada kepala menggunakan ornamen hiasan yang disebut dengan istilah mania, yang didominasi warna merah dan warna cerah lainnya. Selanjutnya, warna yang mendominasi pada pakaian adat suku Mentawai memiliki berbagai makna, sehingga warna-warna yang digunakan merupakan identitas bagi suku Mentawai. Menurut Bapak Esmat Wandrasakulo 2016, warna putih dan hitam merupakan pembatas dari warna-warna keindahan, sedangkan warna merah melambangkan keberanian dan adanya pesta atau punen. Warna yang mendominasikan pakaian adat suku Mentawai diadaptasi dari unsur alam seperti warna kuning berasal dari unsur kayu yang tumbuh seperti kunyit, warna merah dan dari warna darah, warna biru dan hijau berasal dari warna lautan.